Seorang pelaku begal di Padang, Sumatera Barat ditangkap setelah melukai korbannya yang merupakan siswi SMP dengan senjata tajam. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha kabur. Bermaksud menegur pedagang kaki lima yang menyalahi aturan, Wali Kota Padang, Sumatera Barat malah dimaki oleh pedagang. Kejadian itu pun viral di media sosial. Tersangka kasus fetis kain jarik ditangkap polisi di kampung halamannya di Kapuas, Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil interogasi, pelaku mengaku ada 25 mahasiswa yang menjadi korban. Heboh mahasiswa fetis di Surabaya berawal dari unggahan salah satu korban di media sosial. Korban yang merupakan mahasiswa tersebut mengaku diminta berfoto atau memvideokan diri oleh tersangka saat sedang terbungkus kain jarik. Inilah rekaman video dari seseorang yang mengaku menjadi korban pelaku pelecehan seksual dari mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur. Ia diminta untuk membungkus tubuh dengan menggunakan kain jarik dan diikat, kemudian divideo atau difoto untuk dikirim ke pelaku. Dalih pelaku adalah sedang melakukan penelitian untuk tugas akhirnya. Hal tidak wajar ini kemudian dicurahkan korban melalui akun media sosialnya yang kemudian mendapat tanggapan dan menyita perhatian publik. Korban mengaku dipaksa dan diancam jika tidak menuruti permintaan pelaku. Penyimpangan seksual yang dilakukan pelaku disebut fetish dalam istilah psikologi. Artinya, kesenangan yang didapat seseorang sebagai respon objek yang seringkali justru tidak mengandung unsur seksual. Fetish membutuhkan benda tertentu untuk bisa membangkitkan fantasi seksual dan bahkan dijadikan pasangan agar bisa meraih kepuasan seksual yang maksimal. Jika fetis sudah mengarah ke tindakan pemaksaan serta membuat orang lain tidak nyaman, maka hal ini harus segera ditindaklanjuti dan diterapi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah rumah diratakan dengan alat berat di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Diduga rumah yang diratakan itu ditinggali istri muda seorang oknum aparat. Inilah video amatir warga. Satu unit alat berat eskavator menghancurkan sebuah bangunan rumah permanen. Berdasarkan informasi warga, rumah ini sudah ditempati selama 6 bulan oleh seorang wanita berusia 36 tahun bersama seorang anaknya yang berusia 10 tahun. Dugaan sementara bangunan rumah dihancurkan oleh keluarga istri sah seorang oknum aparat tersebut karena sang istri dan anak-anaknya tidak terima suami mereka memiliki hubungan dengan wanita lain. Saat kejadian, pemilik rumah tidak berada di rumahnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan selama proses penghancuran rumah tidak ada aparat dari pemerintah desa. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Ribuan bantuan sembako untuk buruh korban PHK hingga kini masih menumpuk di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Paket-paket bantuan tersebut kian terbengkalai, bahkan beberapa di antaranya rusak. Sementara itu pemirsa, warga di Depok, Jawa Barat menyulap tas bantuan presiden. Warga mengubah tas bantuan bansos menjadi bendera merah putih dengan panjang ratusan meter. Selain untuk menyambut kemerdekaan, pembuatan bendera dari tas bansos itu sebagai media pemersatu di tengah pandemi COVID-19. Kreativitas bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Seperti warga di Kelurahan Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Keinginan memiliki bendera merah putih yang terbentang panjang tercapai setelah memanfaatkan tas bantuan presiden yang mereka terima karena dampak COVID-19. Sukaryanto dan istrinya merombak tas bantuan presiden menjadi bendera merah putih. Ternyata ide ini disambut warga sehingga dari pengumpulan seluruh tas bantuan presiden dalam 2 pekan ini telah menghasilkan bendera merah putih sepanjang 331 meter. Pemasangan bendera merah putih di jalan desa sebagai bagian dalam perlombaan menghias lingkungan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Kreativitas ini pun disambut Lurah Bedahan karena mampu memperindah lingkungan tanpa harus mengeluarkan dana dan memanfaatkan barang bekas. Warga menargetkan bisa membuat bendera merah putih dari tas bantuan presiden sepanjang 500 meter. Ditargetkan akan rampung dalam 1 pekan sebelum hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.
Pemirsa, Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Sabtu petang kembali erupsi susulan dengan tinggi kolom letusan 1.000 meter. Abu vulkanik sendiri mengarah ke timur dan kembali menghujani 4 kecamatan. Erupsi susulan Gunung Sinabung yang terjadi Sabtu petang pada pukul 17:18 waktu Indonesia Barat. Tinggi letusan Gunung Sinabung mencapai 1.000 meter dengan sebaran abu vulkanik mengarah ke timur dan kembali menghujani 4 kecamatan di Kabupaten Karo. Dengan terjadinya erupsi susulan, pos PVMBG Sinabung kembali mengimbau kepada masyarakat maupun wisatawan untuk tidak mendekat atau memasuki zona merah Sinabung. Warga yang terdampak abu vulkanik letusan Sinabung disarankan melindungi diri dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Tingkat kegempaan Gunung Sinabung masih terus meningkat dan berpotensi kembali terjadinya erupsi susulan. Gunung Sinabung masih berstatus siaga level 3. Sebelumnya, Gunung Sinabung mengalami erupsi Sabtu dini hari pukul 1:58 waktu Indonesia Barat. Saat erupsi, Gunung Sinabung menyemburkan abu vulkanik setinggi 2.000 meter. Kolom abu berwarna kelabu hingga coklat dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah timur daerah Brastagi. Untuk mengurangi dampak gangguan kesehatan dari abu vulkanik, masyarakat setempat diimbau tetap menggunakan masker. Polisi masih mendalami motif pria yang membakar rumah mantan kekasihnya di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pembakaran tersebut melukai seluruh penghuni rumah, termasuk satu anak yang terluka bakar hingga 70%. Pemirsa, kasus dugaan penyebaran berita bohong yang menjerat Hadi Pranoto dan musisi Anji naik ke tahap penyidikan. Polisi akan memanggil Hadi dan Anji untuk diperiksa sebagai saksi. Sementara itu, pemirsa, polisi akan memeriksa musisi Anji Senin mendatang atas laporan Ketua Cyber Indonesia terkait dugaan penyebaran berita bohong obat COVID-19. Pemanggilan Anji setelah polisi memeriksa sejumlah saksi ahli. Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menahan Anita Kolopaking, kuasa hukum terpidana kasus Bank Bali Joko Chandra di Rutan Bareskrim Polri hari ini. Anita ditahan sampai 20 hari ke depan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pelarian Joko Chandra. Sejumlah pejabat terseret kasus Joko Chandra dari perwira tinggi hingga lurah. Mereka yang terseret dicopot jabatannya bahkan berujung pidana. Kasus pelarian Joko Chandra berbuntut panjang setelah berhasil masuk ke Indonesia dan mengajukan peninjauan kembali walau dalam status buronan. Sejumlah nama terseret dalam pusaran kasus Joko Chandra berimbas pencopotan jabatan bahkan pidana. Irjen Pol Napoleon Bonaparte, mantan Kadif Hubinter Polri, dan Brigjen Pol Nugroho Wibowo, mantan Sekretaris NBC Interpol Indonesia, dimutasi karena diduga berperan menghapus Interpol Red Notice Joko Chandra. Sementara Brigjen Pol Prasetyo Utomo, yang merupakan pejabat di Bareskrim Polri yang menerbitkan surat jalan untuk Joko Chandra, dicopot dari jabatannya dan ditahan di Mabes Polri. Sementara Jaksa Pinangki Sirna Malasari juga dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 Kejaksaan Agung setelah diduga terlibat gratifikasi. Sebelumnya Asep Subahan dicopot sebagai Lurah Grogol Selatan setelah diduga membantu penerbitan KTP elektronik Joko Chandra. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainus melaporkan. Kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakauheni menggagalkan upaya penyelundupan 1,1 ton daging celeng. Untuk mengelabui petugas, pelaku memasukkan daging celeng ke dalam karung bersama paket barang lain di sebuah truk. Pengungkapan berawal dari pemeriksaan petugas ke setiap kendaraan yang memasuki kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Petugas KSKP mencurigai sebuah truk tronton yang melintas pada saat pemeriksaan. Setelah diperiksa, daging tersebut merupakan daging celeng. Sopir mengakui daging celeng sebanyak 1,1 ton dibawa dari Palembang, Sumatera Selatan yang akan dikirim ke Tangerang dengan imbalan upah sebesar Rp3.500.000 untuk membawa daging tersebut.
Sementara berdasarkan keterangan polisi, selain dilarang, daging celeng tidak dilengkapi dokumen yang sah dari daerah asal, serta alat angkut yang dipakai tidak sesuai prosedur. Kita ke informasi lain pemirsa, di mana cemburu dan gelap mata seorang remaja di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tega membunuh kekasihnya. Jenazah korban disembunyikan pelaku di dalam karung. Kini pelaku yang masih di bawah umur ditahan di tahanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Seorang bocah 7 tahun menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan di Desa Mumbu Dompus, Nusa Tenggara Barat. Pelaku bahkan membakar korban dan rumahnya karena panik. Rumah ini menjadi saksi sadisnya perbuatan RD, seorang remaja di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Usai pesta miras bersama teman-temannya, remaja 18 tahun ini memperkosa seorang bocah 7 tahun yang juga masih tetangganya. Pelaku mengaku panik usai memperkosa korban hingga pingsan. Untuk menutupi kejahatannya, RD membakar korban bersama rumahnya. Saat peristiwa berlangsung, kedua orang tua korban tidur di kios yang tak jauh dari rumahnya. Akibat rumahnya terbakar, kedua orang tua korban terpaksa tinggal di rumah tetangga. Sementara pelaku RD kini ditahan di Mapolres Dompu untuk menjalani pemeriksaan. Pemirsa, Prabowo Subianto kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Gerindra di Kongres luar biasa. Prabowo berpeluang maju dalam pemilihan Presiden 2024 jika seluruh kader Gerindra memintanya kembali bertarung. Kongres luar biasa Partai Gerindra hari ini menetapkan Prabowo Subianto menjadi Ketua Umum untuk periode 2020 hingga 2025. Pengukuhan kembali Prabowo Subianto sesuai usulan semua Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra. Tidak semua kader Gerindra bisa hadir di kongres yang digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat karena penerapan protokol kesehatan. Sehingga banyak yang mengikuti KLB secara virtual. Ini adalah periode kedua Prabowo Subianto menjadi Ketua Umum Partai Gerindra sejak berdiri pada 6 Februari 2008. Sebagai Ketua Umum, Prabowo juga punya peluang kembali mencalonkan diri di pemilihan Presiden 2024 jika anggota partai memintanya kembali bertarung di pemilu mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima mandat kembali untuk memimpin Gerindra hingga 2025. Sementara posisi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra tetap dijabat Ahmad Muzani. Prabowo menegaskan komitmen Gerindra dalam koalisi pemerintah untuk menyukseskan kepemimpinan Jokowi. Pembawa acara sekaligus pesinetron Ramzy meramaikan pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan, Banten tahun ini. Ramzy maju sebagai bakal calon wakil wali kota mendampingi pengusaha asal Kota Tangerang Selatan, Kemal Pasha. Potensi munculnya calon tunggal dalam Pilkada Surakarta 2020 menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya dari kalangan aktivis budaya Surakarta yang kini mendorong gerakan Kota Kosong. Gerakan Kota Kosong diprakarsai aktivis budaya Surakarta Zen Zulkarnain sebagai bentuk kritik atas jalannya Pilkada Surakarta 2020. Zen mengatakan munculnya calon tunggal adalah bukti sistem demokrasi tidak berfungsi dan tidak sehat. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka, bakal calon wali kota Surakarta dari PDIP, enggan menanggapi masalah Kota Kosong. Gibran justru memberikan semangat kepada kontestan lain, yakni pasangan Bagio Wahyono dan FX Suparjo atau Bajo, yang kini tengah menjalani verifikasi di KPU Surakarta. Dari 45 kursi DPRD Surakarta, 30 diantaranya adalah PDIP. Disusul PKS 5 kursi, PAN, Golkar, dan Gerindra masing-masing 3 kursi, dan 1 kursi dari PSI. Hal ini membuat partai di luar PDI Perjuangan kesulitan mengusung calon pada Pilkada Surakarta 2020. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Teka-teki siapa yang akan diusung partai PDI Perjuangan untuk maju di Pilkada Medan akan terjawab besok. Bobi Nasution berpeluang besar menjadi bakal calon wali kota, namun pendampingnya masih tanda tanya. Pemirsa, menduga hasil suap tidak valid, puluhan warga Jalan Gajah Mada Jember, Jawa Timur mendatangi tempat pemakaman umum Jalan Gajah Mada Jember karena ingin membongkar paksa makam keluarganya yang divonis COVID-19.
28 orang terkonfirmasi COVID-19 di Tegal, Jawa Tengah, di mana sebagian besar merupakan petugas medis. Padahal dalam 2 bulan terakhir, Tegal menjadi wilayah zona hijau. Setelah 2 bulan menyandang predikat zona hijau, kini tercatat 28 orang ternyata terkonfirmasi COVID-19 di Tegal, Jawa Tengah. Hasil ini berdasarkan swab test pada 30 Juli hingga 6 Agustus lalu. Ini merupakan peningkatan yang signifikan. Wakil Wali Kota Tegal mengatakan sebagian besar yang terkonfirmasi COVID-19 adalah tenaga medis dan tidak semuanya warga Tegal. Dengan penambahan kasus COVID-19 ini, pemerintah Kota Tegal akan menggelar rapid hingga swab test secara rutin. Diketahui, Tegal menjadi kota pertama yang menerapkan lockdown saat pandemi COVID-19 yang tengah meningkat pada akhir Maret lalu. Ada 49 titik yang ditutup pemerintah Kota Tegal untuk memutus penyebaran COVID-19. Setelah 2 bulan lockdown, pemerintah Kota Tegal mengakhiri PSBB dan membuka seluruh akses. Bahkan Tegal sempat menjadi satu-satunya kota di Pulau Jawa yang nihil kasus konfirmasi COVID-19 pada akhir Mei lalu. Kini kasus COVID-19 kembali ditemukan setelah 2 bulan mengakhiri masa PSBB. Meski demikian, pemerintah Kota Tegal memastikan semua fasilitas umum dan sekolah tetap berjalan. Selain itu, mereka juga tidak berencana memberlakukan PSBB agar roda ekonomi tetap berjalan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemerintah akan memberikan penghargaan berupa santunan dan tanda penghargaan bintang jasa kepada tenaga medis yang gugur dalam menangani COVID-19. Menko Polhukam menyatakan pemerintah akan memberikan santunan kepada keluarga tenaga medis yang gugur saat menangani COVID-19 senilai 300 juta rupiah. Jelang pembelajaran tatap muka, 4 guru SMP di Surabaya, Jawa Timur justru dinyatakan positif COVID-19. Deteksi tersebut berdasarkan hasil rapid dan swab massal yang digelar Pemkot Surabaya jelang dibukanya sekolah tatap muka untuk tingkat SMP. Hari ini DKI Jakarta kembali mencatat rekor penambahan kasus COVID-19 dengan 686 kasus. Dengan demikian, kini jumlah kasus COVID-19 di ibu kota mencapai 25.287 orang. Jumlah ini merupakan yang tertinggi di Indonesia. Di Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara terdapat 71 kasus positif aktif COVID-19. Jumlah suspek aktif 28 orang dan kontak erat aktif 126 orang. Di Kelurahan Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara, ada 60 kasus positif aktif COVID-19. Suspek aktif 218 orang dan kontak erat aktif 195 orang. Masih dari Jakarta Utara, pemirsa, di Kelurahan Lagoa Koja, terdapat 53 kasus positif aktif COVID-19. Suspek aktif 24 orang. Dan juga kontak erat aktif sebanyak 25 orang. Di Kelurahan Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat, kasus positif aktif sebanyak 50 orang, suspek aktif 92 orang, dan kontak erat aktif 18 orang. Di Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, ada 48 kasus positif aktif COVID-19 dengan 19 orang suspek aktif dan 25 orang kontak erat aktif. Pemirsa, hidup dan tinggal di bawah kolong tol terpaksa dijalani untuk menyambung hidup. Tidak terkecuali bagi warga di bawah kolong tol Papanggo. Mengandalkan hasil memulung, mereka mencoba bertahan hidup di tengah kerasnya kehidupan ibu kota. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.
Taman Lapangan Banteng di Jakarta masih menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu libur akhir pekan. Sejumlah aktivitas bisa dilakukan di kawasan itu seperti berolahraga. Dan pemirsa, berikut laporan dari reporter Vito Erlangga dan juga juru kamera Jaka Samsa Sutrisno. Di masa adaptasi kebiasaan baru saat pandemi COVID-19, kawasan wisata Waduk Dharma di Kuningan, Jawa Barat ramai pengunjung. Sejumlah wisatawan menerapkan protokol kesehatan menghabiskan liburan akhir pekan. Di masa adaptasi kebiasaan baru AKB Jawa Barat, kawasan wisata Waduk Dharma di Kuningan ramai pengunjung. Mulai anak-anak hingga dewasa memanfaatkan akhir pekan menikmati suasana waduk. Di tengah pandemi COVID-19, kawasan wisata waduk menerapkan protokol kesehatan. Sejumlah wisatawan memakai masker saat berwisata. Namun, ada wisatawan yang mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan jaga jarak. Berlibur ke tempat ini menjadi pilihan dengan suasana alam terbuka dan hamparan waduk yang bisa melepas kepenatan. Sejak dibuka kembali pasca PSBB, kawasan wisata Waduk Dharma banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun dari berbagai daerah. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi Wali Kota Padang yang dimaki oleh pedagang karena bermaksud menegur pedagang kaki lima yang menyalahi aturan. Dan kejadian itu pun viral di media sosial. Pemirsa, tersangka kasus fetis kain jarik ditangkap polisi di kampung halamannya di Kapuas, Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil interogasi, pelaku mengaku ada 25 mahasiswa yang menjadi korban. Pemirsa, informasi dari dunia olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.